Selamat berjumpa kembali keluarga damai. Selamat bertemu lagi dalam Samas edisi 14 November tahun 2023 ini. Hari ini kita akan merenungkan tema tentang panggilan melalui dunia pendidikan. Ayat yang menjadi landasan renungan kita adalah dari Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur karena kami diberi kesempatan kembali untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu untuk mengerti tentang apa yang Kau kehendaki dari hidup kami. Amin. Keluarga damai yang terkasih, saya sangat mencintai dunia pendidikan. Rasa cinta ini muncul setelah menjalani profesi sebagai guru untuk beberapa tahun di awal karir saya. Dan saya merasakan kejenuhan karena pekerjaan guru saat itu saya anggap pekerjaan yang sangat rutin. Beruntung Tuhan memberi kesempatan kepada saya untuk melanjutkan studi ke negara lain. Disitulah mata hati saya terbuka bahwa dunia pendidikan sebenarnya sangat luas dan saya dapat menggali hal-hal yang berguna bagi orang lain. Saya memutuskan untuk terus mendalami pendidikan agar saya dapat memberikan pengaruh pada orang lain, terutama untuk peserta didik, rekan pendidik, dan juga untuk para pengelola sekolah, dan juga untuk orang tua. Pendidikan dianggap menjadi salah satu kebutuhan manusia yang hakiki di era sekarang. Semua orang tua ingin agar anaknya masuk sekolah saat usia dini mereka. Bahkan orang tua dapat berhutang demi menyekolahkan anaknya ke sekolah yang terbaik. Walaupun sekolah yang baik sangat bervariasi, tergantung dari persepsi dan keinginan orang tua. Saya tahu bahwa untuk mengelola sistem pendidikan di era sekarang sangat tidak mudah. Banyak sekolah-sekolah yang mengalami kesulitan, termasuk sekolah-sekolah yang didirikan oleh gereja. Satu demi satu sekolah ditutup karena kehilangan daya tarik, seperti mobil atau motor yang kehabisan bahan bakar, mogok tidak bergerak lagi. Ada juga sekolah yang masih diminati dan siswanya masih banyak, namun mereka kesulitan untuk memperbarui atau mengupdate sistem pendidikan mereka sesuai dengan tuntutan era sekarang. Atau mereka ada yang tidak sadar bahwa sistem mereka sebetulnya sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan masa kini. Sejak tahun 2000 saya terus berusaha untuk menularkan praktek-praktek pendidikan yang saya anggap pas di era sekarang, termasuk ke sekolah-sekolah Kristen. Tidak mudah memang dan butuh usaha yang konsisten. Suatu hari ada beberapa pengurus datang ke kantor saya dan kita berbicara serta diskusi tentang cara untuk meningkatkan kinerja sekolah. Mereka mempresentasikan sebuah rencana program untuk meningkatkan sekolah mereka. Jujur saya terkejut karena apa yang mereka presentasikan sebetulnya sudah tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah yang ada di sekolah mereka. Cara mereka sudah tertinggal jauh. Ketika saya mendengar dan melihat presentasi mereka, saya spontanitas berdoa agar Tuhan menyucikan pikiran dan hati saya sehingga apa yang saya katakan tidak menyakitkan hati mereka. Masalahnya bukan hanya seperti itu saja, karena sebetulnya masalah sekolah sekarang terletak juga pada pengelola sekolahnya.
Apalagi 1 tahun terakhir ini, dunia pendidikan juga dibingungkan dengan munculnya teknologi artificial intelligence. Banyak pertanyaan apakah di era sekarang siswa itu atau mahasiswa butuh guru atau dosen. Karena segala sesuatunya sekarang bisa diakses dengan mudah melalui aplikasi-aplikasi yang berbasis artificial intelligence. Dan bahkan lebih mudah daripada mencari informasi melalui Google. Sekolah seperti ini pastinya akan lebih tertinggal lagi. Sehingga jemaat damai yang terkasih, Matius 5 ayat yang ke-16 telah menjadi bagian dari panggilan yang melandasi hidup saya. Saya ulangi ayat tersebut. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dan inilah yang akan menjadi pegangan di dalam saya melayani sekolah-sekolah dan juga mengembangkan misi personal saya di bidang pendidikan. Saya kira bukan hanya saya yang punya panggilan hidup seperti itu. Saya tahu banyak orang Kristen yang mempunyai panggilan di dalam dunia pendidikan. Munculnya sekolah-sekolah baru yang di dalamnya banyak orang Kristen memberikan harapan baru. Sayangnya, akses sekolah-sekolah seperti ini masih sangat terbatas. Belum semua orang bisa menikmati sekolah-sekolah yang baik yang bermunculan di era sekarang. Dan saya yakin masalah pendidikan tidak akan pernah surut juga. Selalu muncul bersamaan dengan perkembangan baru di sekitar kita. Pendidikan bukan hanya mengantarkan anak-anak kita menyelesaikan jenjang sarjana, master, dan doktor, atau mungkin memampukan anak kita mendapatkan pekerjaan yang layak. Pendidikan adalah sebuah proses untuk membentuk identitas sebagai generasi Kristen agar mereka bisa berinteraksi dengan sesama mereka serta menjadi terang dan cahaya bagi orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah menguatkan kami yang berperan sebagai pendidik. Kami masih terus memerlukan Engkau. Kiranya berkat-Mu akan tercurah kepada semua pendidik dalam menjalani panggilan mereka. Berikan kemampuan kepada kami untuk terus menyebarkan hal-hal baik bagi peserta didik dan juga untuk rekan-rekan kerja kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.